Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. Bab pengagungan terhadap kehormatan kaum mukminin dan penjelasan tentang hak-hak mereka. Kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman. Mereka yang dijanjikan surga. Lawannya adalah kafirin. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih akal untuk berfikir. Tapi mereka berpaling dari hidayah Allah. Maka mereka seburuk-buruk makhluk. Semoga kita dijadikan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Hadis 230 wa anha radhiyallahu anha qalat, darinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, yakni melarang para sahabat dari puasa wisal. Puasa wisal yaitu puasa sampai maghrib tidak berbuka. Kemudian malamnya pun tidak makan sampai besok. Sahur enggak makan sahur. Bersambung puasanya 2 hari, 3 hari. Maka ini puasa haram hukumnya, sekurang-kurangnya makruh. Tapi hukum asal larangan adalah haram.
al-aslu fin nahyi lit-tahrim, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haramnya puasa seperti itu. Rahmatan lahum, sebagai kasih sayang kepada mereka. Nabi sayang kepada umatnya. Kalau puasa terus nggak buka, bahaya, bisa binasa. Maka di stop, dicegah. Nggak boleh puasa sambung begitu. Faqalu, lalu mereka para sahabat protes. Innaka tuwasil, sesungguhnya engkau ya Rasulullah pun puasa wisal. Qal, Nabi menjelaskan, inni lastu kahayatikum, aku enggak sama dengan kalian. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama dengan manusia. Sama lahir dari perut seorang ibu, kita juga lahir dari perut seorang ibu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibuang tempat syaitan yang ada di hatinya, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, beda dengan manusia yang lain. Inni lastu kahayatikum, inni abitu, aku bermalam, yut'imuni rabbi wa yusqini, Rabbku memberiku makan dan memberiku minum. Kalau Nabi puasa wisal enggak bahaya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan ruhani, beda dengan manusia biasa. Karena dekatnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, maka enggak makan, enggak minum pun tidak berbahaya. Bahkan laparnya saja mungkin lupa. Orang itu kalau jatuh cinta, itu lupa makan. Asal udah ngobrol sama yang dicintainya, Masya Allah. Pernah nggak ngerasain begitu? Lupa makan, lupa minum. Ada gadis SMP senang dengan membaca buku Koping Ho. Tahun berapa itu? Novel persilatan. Itu setiap pulang sekolah belum makan, belum minum, dia langsung baca buku Koping Ho itu. Lupa makan, lupa minum. Kenapa dia langsung baca? Sebab besok mau diminta lagi sama yang punya. Itu buku boleh pinjem. Ini pertanda mencintai sesuatu akan melupakan makan dan minum. Begitu juga para ulama yang mereka cinta dengan ilmu, ada kalanya letih dan capeknya hilang. Ketika menceritakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, betapa beliau bisa baca buku sambil berdiri di tangga berjam-jam lamanya. Perpustakaan Al-Zahiriyah penuh dengan kitab. Syekh Al-Albani baca buku. Kadang buku ini harus ada referensinya di buku yang ada di rak. Dia raknya tinggi, pakai tangga naik. Dia ambil bukunya, enggak dibawa turun ke meja dulu, baru baca. Langsung dibuka sambil diri di tangga, dibaca kitabnya. Itu murid-muridnya yang duduk lihat, ya Allah, enggak turun-turun, diri lama. Cintanya dengan sesuatu mengakibatkan orang lupa makan, lupa minum, bahkan letih dan lelahnya dia abaikan. Beda dengan orang yang bentar-bentar capek tahu. Ini tugas kerjain, enggak pelan-pelan, ntar. Ini yang lemah. Orang yang kuat begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat cintanya kepada Allah sehingga beliau sanggup tidak makan, tidak minum beberapa hari, puasa wisal. Dan ini menunjukkan wisal itu adalah kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada beberapa ajaran Islam yang menjadi kekhususan Nabi tidak untuk umatnya. Salah satunya adalah puasa wisal. Begitu juga tahajud, wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Juga menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang kepada umatnya. Sehingga dilarang untuk puasa wisal karena itu akan memberatkan. Kita cuma sampai maghrib doang puasa. Ringan apa berat? Bilang ringan, Syawal aja belum selesai. Udah selesai belum puasa Syawal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada yang bayar utang aja belum. Bagaimana mau Syawal? Utang puasa Ramadan aja belum selesai. Jangan leha-leha, jangan santai-santai. Anak ajal kita nggak tahu kapan datangnya. Bagaimana sudah dikasih waktu, kesempatan untuk membayar utang puasa Ramadan, ternyata nggak dibayar sampai ajal tiba. Oh, itu bahaya, masalah. Kalau puasa sunnah mungkin nggak ada masalah, cuman rugi saja, tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi antum yang menjadi penuntut ilmu ya rajin puasa, jangan kalah sama orang awam. Orang awam semangat puasa sunnah, masa penuntut ilmu malas. Bersemangatlah untuk mengerjakan yang wajib-wajib ditambah dengan sunnah-sunnah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar berada dalam kenikmatan. Ini abrar orang yang banyak kebaikannya. Di antara makna abrar orang yang mengerjakan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Mereka itu kalau berbuat baik senantiasa berusaha sampai mencapai batas maksimal. Usaha sampai batas yang maksimal, bukan ala kadarnya, bukan sekedarnya. Hadis berikutnya, hadis 231, wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila shalah. Sungguh aku hendak mendirikan salat. Wa uridu an utawwila fiha. Dan aku ingin memanjangkan bacaannya. Nabi senang kalau salat itu membaca surat-surat yang panjang. Terutama kalau salat tahajud sendirian. Adapun salat 5 waktu, maka beliau akan memanjangkan biasanya subuh. Subuh bacaan beliau panjang. Fa asma' buka as-sabi, tiba-tiba aku dengar tangisan bayi. Nabi lagi salat mendengar tangisan bayi. Berarti mendengar suara ketika sedang salat tidak menghilangkan kekhusyuan. Beda dengan definisi orang sufi. Kalau khusyuk itu enggak dengar apa-apa. Kalau enggak dengar apa-apa bukan khusyuk, tapi pingsan. Itu. Ya kalau enggak dengar apa-apa berarti apa? Pingsan. Khusyuk itu bukan enggak dengar apa-apa. Dia tetap mendengar, tapi dia fokus dengan apa yang dia baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tangisan bayi yang menunjukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh bawa bayi ke masjid. Boleh. Ini dia ada hadisnya. Bawa bayi, tetapi tidak mengganggu. Tidak dibiarkan anaknya lari ke sana, lari kemari. Bapaknya pura-pura khusyuk baca buku. Anaknya lari dibiarin aja. Ini bapaknya enggak cerdas. Nah, itu. Ada yang bapak pinter, anaknya duduk. Itu. Mau lari pegang, duduk. Itu. Enggak dibiarin. Anaknya lari-lari. Ngerepot anak 5 gitu.
Maknya ada 4 ya, ngawasinya rada susah gitu. Jadi ada bayi dibawa ke masjid, itu nggak apa-apa. Tidak diusir dari masjid itu anak-anak, tapi ditertibkan. Dan yang mentertibkan pinter. Itu. Nggak usah teriak-teriak, hei berisik-berisik. Itu. Kadang bapak-bapak nggak cerdas, diamin anak, hei benar anak jangan berisik. Itu. Dijawab, hei bapak-bapak jangan bawel. Maka diamin anak, jangan pakai mulut. Itu. Pakai rotan. Itu. Yang yang berisik dia, kalau mau sabet. Itu dia caranya. Saya yang ngajarin nih. Jangan pakai mulut, pakai rotan. Jadi anak lari-lari itu jangan diteriakin, sabet, duduk. Nah, besok kasih tahu siapa yang petugasnya. Jangan pakai mulut, pakai rotan. Nah, kalau nggak mau ya jangan ganggu di masjid. Umar bin Khattab dia mendiamkan orang ngomong pakai apa? Pakai batu. Umar bin Khattab di masjid Nabi. Ada orang ngobrol, diambil kerikil, timpuk dia. Panggil, sini. Dari mana kamu? Dijawab dia, dari satu daerah di luar kota Madinah. Kata Umar, kalau kamu penduduk Madinah, saya hukum kamu. Tapi ini bukan penduduk Madinah, enggak dihukum. Dia belum tahu mungkin aturan di masjid Nabi. Itu cuma berisik doang, ngobrol, bisik-bisik. Jadi kalau saya bawa kapur atau pensil di sini, ada yang bisik-bisik, saya timpuk. Gitu. Berarti ngikutin sunnahnya siapa? Kembalikan kewibawaan masjid sebagaimana di zaman Umar. Itu. Kembalikan majelis ilmu yang tenang. Jadi boleh bawa anak-anak. Anak nangis biasa namanya anak-anak, tapi enggak mengganggu. Kalau lari-lari ke sana kemari, itu mengganggu. Berisik juga jangan didiamkan pakai mulut. Pakai apa? Pakai rotan. Dan itu orang yang sholat di masjid Nabi, Umar jadi imam, orang yang meriwayatkan terbunuhnya Umar, apa yang menyebabkan dia tidak berani berdiri di belakang Umar? Apa alasannya? Tidak ada yang menghalangiku untuk berdiri di belakang Umar, kecuali saya takut dipukul oleh Umar. Umar tuh bawa tongkat, lurus, rapat. Gitu. Nabi juga pernah, sahabat, kalau Allah memang dia gendut, perutnya maju, dikira nggak lurus, pukul sama Nabi pakai tongkat. Sehingga orang itu minta kisos kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu pernah pukul perutku pakai tongkat, kisos. Gitu. Kata Nabi, silahkan pukul, tapi waktu kamu pukul perut saya terbuka. Gitu. Buka bajumu. Nabi pun buka bajunya, lalu dicium oleh sahabat ini. Sebenarnya tidak ada yang aku inginkan kecuali agar kulitku menempel dengan kulitmu. Itulah cintanya Rasulullah, cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga masjid-masjid sunnah ini punya kewibawaan. Dijaga kebersihannya, ketertibannya, ketenangannya. Masjid, rumah Allah. Kalau ada orang lari-lari di rumah kita usir. Ini orang lari-lari di rumah Allah. Harus dimuliakan. Kalau kita nggak memuliakan, siapa yang memuliakan? Fa'asma buka as-sabi. Aku dengar tangisan bayi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwaz fi salati karahiyatan an asyqa ala ummihi. Maka aku percepat salatku karena aku tidak suka hal itu memberatkan ibunya. Rawahul Bukhari.
Berarti ibunya sholat di masjid. Wanita-wanita zaman Nabi sholat di masjid. Lalu kemanakan hadis ini kalau orang-orang melarang istrinya ke masjid? Atau minimal nggak suka kalau istrinya ke masjid? Kalau dia bilang di rumah aja, berarti dia melarang istrinya ke masjid. Dia telah menyalahi sunnah Nabi. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid Allah. Walaupun rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi enggak boleh kita melarang wanita salat di masjid. Termasuk melarang secara halus, yaitu masjid tidak disediakan tempat untuk tempat salat wanita. Ini panitianya nih gimana? Maklum nggak ngerti. Jadi tempat sholat wanita itu nggak ada, semuanya untuk laki-laki, nggak ada tempat di mana-mana masjid. Ini keprihatinan. Harus ada. Lihat dong Masjid Nabawi, ada tempat wanita luas. Lihat Masjidil Haram, boleh laki-laki perempuan masuk masjid semuanya. Berkali-kali umroh tapi nggak ngambil pelajaran. Lihat dong di Mekah, lihat dong di Madinah. Salat mereka di masjid. Ini banyak panitia tidak menyiapkan tempat untuk kaum wanita. Ada juga yang menyiapkan, dikasih korden itu. Tapi sap laki-laki, waduh karpetnya empuk, bagus. Itu. Tempat sholat perempuan tikar doang. Robek lagi. Itu dia, diskriminasi. Tempat sholat laki-laki pasang AC dingin. Tempat sholat wanita kipasangin. Baling-baling 3 tinggal 2. Berisik bunyi. Udah suaranya berisik, rasanya enggak dingin. Ini semua Allahu a'lam keliru. Kasih tempat di masjid agar wanita rajin ibadah. Ada juga yang ketemu perempuan yang ke masjid, gitu, nggak suka ngeliat perempuan. Pura-puranya nggak suka. Jadi kalau ngeliat perempuan ke masjid gitu, itu menampakkan sikap nggak suka. La haula wala quwata illa billah. Tapi ya istrinya ke pasar, istrinya ke kantor, istrinya kemana-mana, bebas. Giliran ke masjid, dia nggak suka. Hadis yang mulia ini menunjukkan belas kasihan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kelembutan beliau kepada para sahabatnya dan perhatian beliau kepada kondisi kaum muslimin. Diperhatikan kondisi kaum muslimin di masjid. Dan kedua, hikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa yad'ul umur fi mawadhi'iha. Bijaksananya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan perkara pada tempatnya. Orang yang bijaksana, orang yang bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Apa maksudnya di sini? Kalau tenang, ya enggak apa-apa, salat bacanya panjang. Kalau dengar ada bayi nangis, ya jangan diperpanjang. Udah ketahuan ada bayi nangis, bacanya dipanjangin terus. Nah, ini tidak bijaksana. Imam yang tidak bijaksana. Imam yang bijaksana, dia memperhatikan kondisi jamaahnya. Sama seperti ustadz juga, kalau enggak bijaksana, muridnya udah pada nguap, gitu. Masih ceramah. Ustadz harus tahu, ini muridnya udah capek ini, maka langsung subhanakallahumma. So kalau udah pada ngantuk, ceramah ditambahin, bukannya ingat, malah yang tadi ingat jadi lupa. Hanya sang lihat jam, takut kelewat. Jadi harus ada menempatkan suatu pada tempatnya. Pelajaran yang ketiga, al-imamu huwa alladhi yaqdiru miqdar salat. Imam itulah yang menentukan kadar salat. Mau panjang, mau pendek, imam yang menentukan.
walahu yatahawwal an taqdirihi li'arid, dan dia bisa merubah apa yang dia telah tentukan karena ada sesuatu yang mendatang, jadi insidental. Ada kejadian, tadinya mau panjang Nabi, tapi begitu dengar ada bayi, udah diganti. Berarti beliau rubah niat panjang jadi pendek, tidak membatalkan sholat, berubah niatnya. Dan begitulah ustadz yang tahu. Jadi kalau diundang ceramah di satu daerah, dikasih temanya ini ustadz, panitia minta tema. Oke, didatengin ternyata ngelihat jamaahnya nggak cocok tema ini, maka dia ganti aja temanya dengan tema yang cocok untuk mad'unya. Jadi tema ceramah bisa dirubah. Dulu karyawan Pertamina ngadain itu i'tikaf di Masjid Az-Zikra. Saya diundang kajian ba'da witir gitu. Nggak taunya di situ banyak pendukung bid'ah, maka judulnya saya ganti dan saya suruh ngajar duduk di lantai. Tokoh halul bid'ahnya ada nggak? Nggak ada lagi di Kalimantan katanya. Begitu qomat isya, loh itu dia ada dia. Antum tahu lah atau nggak tahu mungkin. Mendingan nggak tahu daripada tahu. Akhirnya begitu ngaji saya minta harus pakai kursi. Nggak mau saya di lantai. Kenapa? Kalau di lantai nanti saya duduk, dia duduk juga nih ahlul bidah, orang sekarang di foto. Wah ini Ustaz Sulam nih duduk bareng sama ahlul bidah. Itu cara-cara mereka. Saya nggak mau, saya mau duduk di kursi. Nggak ada Ustaz, itu kursinya nggak ada, cari dong. Gitu. Ustadz itu kemarin juga dibawa, Ustadz ya, mereka dibawa biarin, saya minta di kursi. Akhirnya sibuk panitia nyari meja nih kursi. Begitu pas kajian betul, ini tokoh yang mengajarkan bid'ah duduk pas di depan saya pegang laptop. Kemudian saya ceramah, dia ikut nyautin, ceramah ikut nyautin. Itu benar, baru sebentar muncul di WhatsApp saya foto saya. Itu dikirim nih antum Ustaz ngajar di sini. Gitu. Tapi posisinya saya di atas, dia di bawah, tidak duduk bareng, sehingga mereka susah. Gitu. Walaupun fitnah bisa aja dibuat-buat. Jadi seorang imam dia yang menentukan panjang pendeknya sholat. Begitu juga seorang pengajar dia menentukan materinya apa. Sehingga ustaz-ustaz kita kadang marah. Kenapa? Karena dia ditentukan oleh panitia judulnya ini ustaz. Gitu. Kok ustaz yang diatur? Saran saja boleh. Kemudian kadang dikasih tahu juga. Jangan bahas-bahas bid'ah ya ustaz. Itu. Jadi kalau baca kullu bid'atin dolalah, jangan disebut kata bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah itu. Karena enggak boleh bilang apa? Wa kullu bid'atin dolalah. Ya, dan semua yang adalah sesat. Diatur ustadznya, nggak boleh bilang bid'ah. Nggak boleh, seperti harusnya ustadznya yang menentukan judul. Ustadz boleh nanya bagaimana kondisi audiensnya, jemaahnya itu orang udah ngaji atau belum. Wallahu a'lam.
Pelajaran yang lain, jawazu ihdaris sighari ilal masjidi. Bolehnya menghadirkan anak-anak kecil di masjid. Wa anna siyahuhum aw lu'abihim aw la'bihim la yakunu mudda'atun li tardihim min buyutillah. Bahwasanya teriakan mereka, permainan mereka tidak menjadikan mengusir mereka dari rumah Allah. Dari teriakan anak-anak, permainan anak-anak, jangan hal itu menyebabkan kita usir anak-anak dari masjid, tapi diarahkan, dibimbing. Yang paling berhak untuk membimbing bapaknya, ibunya. Yang paling berhak untuk membimbing. Panitia di masjid membantu. Tapi yang bertanggung jawab bapak ibunya itu. Hadis 232. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Barang siapa yang salat subuh ay jama'atan fi waqtiha. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid pada waktunya. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Maka dia berada dalam jaminan Allah. Amanahu wa ahdahu. Dia dijamin keamanannya oleh Allah. Siapa yang pagi salat berjamaah di masjid, dia dijamin oleh Allah. Semoga kita mendapatkannya. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Janganlah Allah menuntut kalian atas jaminannya dengan sesuatu. Jadi jangan sampai kamu dituntut oleh Allah karena kamu mengganggu orang yang pagi sudah sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sampai. Kakek-kakek, nenek-nenek yang pagi-pagi ke masjid, itu dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jangan kamu ganggu, jangan kamu sakiti. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu dituntut oleh Allah. Fa innahu ma yatlubuhu min dhimmatihi bisyai' yudrikhu. Maka sungguhnya barang siapa yang dituntut atas jaminannya karena sesuatu pasti akan kena. Pasti akan kena. Kalau kita mengganggu orang yang dijamin oleh Allah, lalu Allah menuntut kita, nggak bisa mengelak kita. Pasti akan kena, cepat atau lambat. Inilah keutamaan wali-wali Allah. Orang yang dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka jangan tinggalkan salat subuh berjamaah di masjid dengan ikhlas agar Allah Ta'ala melindungi kita. Orang yang dituntut karena mengganggu orang yang salat subuh berjamaah di masjid ini, thumma yakubbuhu ala wajhihi finnari jahannam, kemudian dia akan ditelungkupkan wajahnya di neraka jahannam. Rawahu Muslim. Dituntut oleh Allah, siapa yang bisa mengelak dari tuntutan Allah? Fiqhul hadis, bayanu ahamiyatu salati subhi wa fadilatiha. Keutamaan, penjelasan mengenai keutamaan salat subuh dan keutamaannya. Disebutkan dalam hadis, man shalla bardaini dakhalal jannah.
Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan 2 waktu yang dingin? Subuh dan asar. Siapa yang bisa jaga itu? Sholat subuh pada waktunya, sholat asar juga pada waktunya. Maka Allah Ta'ala akan jamin baginya surga. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Orang yang sholat isya berjamaah di masjid didapat pahala seperti sholat separuh malam. Yang kedua, al-hufadu ala hududillahi wa hurmatihi sababun fi hifdillahi lil abdi wa aunihi kama fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu as-sahih bituruqihi ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak. Orang yang menjaga batas-batas Allah dan kehormatan-kehormatannya akan menjadi sebab penjagaan Allah kepada seorang hamba dengan pertolongannya. Kalau kita menjaga batas-batas Allah, apa sih batas-batas Allah? Ketetapan-ketetapan Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Salah satunya menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Walaupun tadi malam tidur kemalaman, walaupun lagi capek lelah sekali, tetap dijaga. Sholat subuh berangkat ke masjid, mungkin nanti habis subuh tidur lagi nggak masalah. Terus yang aduh capek banget nih tadi malam kemalaman tidurnya. Selama kita bangun berangkat ke masjid. Tadi al-abrar itu taatnya kepada Allah mencapai batas maksimal. Maka Allah akan menjaga seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sahih dengan jalan-jalannya, Allah berfirman, Nabi bersabda, ya ghulam, wahai anak muda. Ya, adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Al-hafidhu ala hududillah wa hurumatihi sababun fi hifdillahi lil abdi wa aunihi kama fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhum as-sahih bituruqihi. Orang yang menjaga batas-batas Allah dan kehormatan-kehormatannya akan menjadi sebab penjagaan Allah kepada seorang hamba dengan pertolongannya. Jadi kalau Allah sudah menolong seorang hamba, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Orang kalau sudah ditolong oleh Allah, enggak ada yang bisa mengalahkannya. Walaupun orang berbuat makar, berbuat tipu daya, maka enggak ada yang bisa mengalahkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sahih dengan jalan-jalannya, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi kalau mengajar enggak panjang-panjang, cukup beberapa kalimat agar mudah dihafal. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga batas-batas Allah, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Itu jagalah Allah.
jaga sholat tepat waktunya, jaga puasa Ramadan, jaga kewajiban, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Batas-batas Allah dijaga. Niscaya Allah akan menjagamu. Sini Allah akan melindungimu, membelamu, menolongmu. Yang kedua, jagalah Allah, jadi menjaga anggota tubuh dari yang Allah haramkan. Jaga mata dari melihat yang haram. Jaga telinga dari mendengar yang haram. Jaga mulut dari berbicara yang dilarang, dari makan makanan yang haram. Semua harus dijaga. Jaga tangan dari menyentuh yang haram. Jaga kaki dari melangkah ke tempat yang haram. Jagalah Allah, tajidhu tujahak, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhirus syadidu min ta'arrudi bisu liman shalla subhal mustalzimatu lis-salati baqiyatul faraidil khamsi. Peringatan keras dari memberikan keburukan kepada orang yang sudah sholat subuh, yang tentunya dia menjaga sholat-sholat fardu yang 5, bukan subuh doang. Kalau subuh saja dia bisa jaga, apalagi sholat-sholat yang lain. Itu diperingatkan keras. Hati-hati ini, orang ini udah sholat subuh berjamaah di masjid, jangan diganggu. Wa anna fit ta'arrudi lahu bisu'in ghayatul ihanati wal adab. Faman 'ada awliya'illah faqad adzanahu Allahu bil harbi. Barang siapa yang mengganggunya dengan keburukan, maka ini adalah dalam puncak kehinaan dan azab. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Siapa yang sanggup perang melawan Allah? Kalah pasti. Maka kalau kau pengen jadi orang yang dilindungi oleh Allah, orang fitnah kita, orang jaga sholat kita 5 waktu. Ibarat kita sudah pakai baju besi yang longgar, yang elastis, kita bisa bergerak kemana saja. Orang mau tembak kita, gak mempan, baju besi. Orang yang dilindungi oleh Allah lebih kuat daripada perlindungan baju besi. Kalau baju besi bisa ditembus, tapi perlindungan Allah gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Yang jadi masalah kalau kita, kenapa sering kita juga kalah misalnya dalam perjuangan, ya karena kita tidak benar-benar menjaga batas-batas Allah. Kalau benar, maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ketika disiplin ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ada orang dari Uraniyun pura-pura masuk Islam, datang ke Madinah, terkena demam kota Madinah. Lalu Nabi, karena dohirnya Muslim, suruh berobat, datang ke kandang onta zakat. Minta air kencing onta dan susu onta dicampur, diminum untuk obat demam. Susu onta dan apa? Kencing onta, dalam Sahih Bukhari. Lalu 2 orang itu minum, sembuh sehat. Begitu sehat,
penggembala ontanya dibunuh. Ontanya yang banyak dibawa kabur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dua orang sahabat kejar mereka. Dan Nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka tersesat jalan." Begitu dikejar, betul mereka tersesat jalan sehingga bisa ketemu, lalu dikisos mereka. Dicongkel matanya, kemudian dipotong kakinya. Karena penggembala itu dicongkel matanya. Maka dibalas congkel lagi matanya dua-duanya. Dan dibiarkan seperti itu sampai mati. Mengganggu wali-wali Allah, dituntut oleh Allah pasti kena. Nabi doa semoga mereka tersesat biar enggak kabur. Allah kabulkan. Maka takutlah dengan doanya orang-orang saleh. Dan ketika menjelaskan innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, al abrar di antaranya adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Al abrar dia enggak mau zalim sama orang. Jadi setiap perkataan kita, perbuatan kita waspada menzalimi orang apa enggak. Sebab kita kena sering merasa dizalimi. Sering apa? Merasa dizalimi, tapi kita enggak ngerasa sering berbuat zalim. Kita hanya dipikirkan, aduh saya dizalimi. Kamu mikir enggak sering berbuat zalim? Jangan cuma mikir merasa dizalimi, sehingga hidupnya menjadi orang yang terzalimi. Pelajaran yang terakhir, man akhfara zimmatillah akhadahu Allah. Barang siapa yang merobek atau dia merusak jaminan Allah, Allah akan menghukumnya. Orang yang dijamin oleh Allah, orang yang salat subuh tadi, salah satunya. Berani mengganggunya, Allah akan menghukumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat agar kita bisa taat kepada suami? Karena hati sering terasa berat. Hendaknya kita taat kepada suami agar kita dicintai oleh suami. Agar kita dicintai oleh suami. Ada perkataan indah mengenai ini. Qalu lima zaujuki yuhibbuki. Mereka bertanya, kenapa suamimu mencintaimu? Su'ilat zaujatun, seorang istri ditanya, lima zaujuki yuhibbuki, kenapa suamimu mencintaimu? Wala yara fil kauni ghairaki, dan suamimu tidak melirik di dunia ini kecuali engkau.
Jadi suaminya nggak pernah ngelirik-lirik wanita lain. Wa hunaka man hunna ajmalu minki. Padahal di sana banyak wanita-wanita yang lebih cantik darimu. Oh, hebat ini perempuan. Dia nggak cantik sekali, tetapi suaminya nggak pernah mandang wanita lain. Dia aja. Mungkin plus atau min matanya. Atau mungkin karena memang dia orang yang bertakwa. Qalat, istri itu menjawab, qad la akunul ajmala wa qad la akunul arwa. Memang saya bukan yang paling cantik dan aku mungkin tidak paling enak dipandang. Walakin in adani zauji asfah. Akan tetapi jika suamiku menyakitiku, aku maafkan. Itulah rahasia kenapa dia dicintai oleh suami. Apa rahasianya? Kalau suami menyakiti, aku maafkan. Sementara wanita-wanita ngikutin gaya orang kafir. Pengen dicintai suami, maka dia beli skincare, beli shadow, beli apa lagi? Sehingga wajahnya ada hitamnya, ada birunya, ada merahnya. Kayak orang habis dikablokin. Jadi warna-warni wajahnya. Tujuannya apa? Biar disayang oleh suami. Dikiranya suami itu akan sayang dengan wanita cantik. Ternyata laki-laki bule saja, dia lebih mencintai wanita Indonesia yang mereka nggak dandan. Itu laki-laki, ini nggak belajar. Laki-laki bule saja, itu mereka lebih mencintai wanita Indonesia yang apa adanya. Nggak suka mereka dengan kepalsuan. Cantik tapi karena dia pakai banyak bedak, pakai bulu mata anti badai. Begitu diajak renang di pantai, bulu matanya anyut. Walakinni in adzani zauji asfa. Kalau suamiku menyakitiku, aku maafkan. Wa in ja'ani mahmuman asma. Kalau suamiku datang dalam keadaan mahmum, dia banyak problem, aku pun setia mendengarkannya. Itu istri yang dicintai suami. Suaminya ngeluh, nggak punya duit, apa, usaha gagal, dia dengerin. Sabar, menghiburnya. Sekarang belum dapat duit, mungkin besok. Begitu. Jadi suaminya cerita, dia siap menjadi pendengarnya. Walaupun ceritanya dari kemarin itu lagi. Karena suaminya memang nggak bisa cerita. Tapi istrinya setia mendengar. Wa in a'tani katsiran amdah. Kalau dia memberiku yang banyak, aku memujinya. Wa in a'tani qalilan aqna. Kalau dia memberiku dengan yang sedikit, aku puas. Itulah sebab kenapa suaminya cinta kepadanya. Dikasih banyak, ya, dipuji-puji. Dikasih sedikit, dia pun qanaah, aqna. Suami yang istri yang salehah, kasih duit suami sedikit, senyum, kasih banyak, ngakak. Gitu. Jadi enggak ada susahnya. Hakadha 'allamani Rabbi, begitulah Rabbku mengajariku. Al-waddu la aqta, kecintaan yang enggak pernah putus, wa ta'ata la amna, ketaatan yang enggak pernah ditolak. Jadi pantas suaminya tidak pernah melirik wanita lain karena dia cinta, enggak pernah putus cintanya kepada suami.
dan taatnya nggak pernah membantah. Setiap disuruh siap, nggak pernah bilang tar dulu, nanti dulu, pelan-pelan, enggak. Itu yang bikin suaminya nggak pernah melirik dengan wanita. Bukan karena cantiknya, tetapi karena satu, apa? Apabila disakiti, dia memaafkan. Dua, apabila suami ngeluh, dia siap jadi pendengar. Tiga, apabila diberi banyak, dia memuji. Empat, apabila dikasih sedikit, dia qanaah. Ini dia rahasianya. Inilah yang diajarkan oleh Rabbku kepadaku. Cinta yang gak pernah putus, taat yang gak pernah membangkang. Wa mahma hasatu syaukan, walaupun aku sering mendapatkan duri. Adallu lil wardi azra, aku tetap menanam bunga mawar. Artinya apa? Walaupun duri yang banyak dia dapatkan, tapi bunga mawar yang dia keluarkan. Gitu. Mawar berduri. Bagus sekali seperti pohon mangga. Anak-anak melempar pohon mangga dengan apa? Dengan batu. Tapi pohon mangga jatuhin apa? Mangga. Batu yang kau lempar, mangga kau dapatkan. Ini perkataan siapa? Yusuf Al-Alaq. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Ditegur kenapa dia lebih mencintai salah satu dari 4 istrinya. Ya, istri 4 tapi satu yang paling dicintai. Kenapa kamu lebih mencintai istrimu yang itu padahal dia bukan yang tercantik? Maka dijawab, karena ada sesuatu yang kamu akan tahu. Panggil ke-4 istrinya. Begitu sudah kumpul 4 istrinya, kata Umar bin Abdul Aziz, hari ini gudang perbendaharaan negara dibuka. Jadi gudang emas, perak, berlian dibuka. Kalian wahai istriku, silahkan ambil sekuatnya. Semampunya ambil. Maka 3 orang istrinya langsung lari. Pengen ngambil emas, berlian, lari. Sementara salah satu istri yang dicintai duduk aja di situ. Diam, nggak ikut lari. Lalu ditanya, kenapa engkau tidaklah ikut berlari bersama saudari-saudarimu? Apa jawabannya? Wahai Amiril Mukminin, aku menikah denganmu bukan karena aku ingin harta. Tapi aku menikah denganmu agar aku mendapatkan cintamu. Bukan mengharapkan apa? Harta. Tapi mengharapkan apa? Cinta suami. Kalau istri yang 3 tadi berarti mengharapkan apa? Harta. Mungkin kalau yang 3 dengar, wahai suamiku, aku menikah denganmu bukan pengen harta, tapi aku pengen dapat cintamu. Yang 3 akan jawab pret. Mungkin. Makan tuh cinta. Jadi bagaimana kiat agar kita bisa taat kepada suami karena hati sering terasa berat? Ingat, mencintai suami itu
Allah yang mengajarkan. Hakadha 'allamani Rabbi. Ini yang diajarkan oleh Tuhanku. Jadi ikhlas karena Allah. Mengerjakan pekerjaan rumah karena Allah. Kalau karena Allah itu terasa ringan apa berat? Ringan. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ngerjain rumah tangga misalnya kerja pagi-pagi, emang gua pembantu apa? Gitu. Emang saya pekerja apa? Saya kan nikah bukan untuk kerja. Gitu. Itu dia. Tapi kalau ikhlas, saya mengerjakan ini karena Allah ringan, bahkan senang. Kalimat singkat yang bagus untuk diingat, apabila lillah tidak lelah. Itu. Apabila apa? Lillah, maka tidak terasa lelah. Kenapa kita sering lelah? Capek hatiku. Capek karena enggak lillah, bukan karena Allah. Piring yang kamu cuci itu dapat pahala di sisi Allah. Sekali kamu gerakkan tanganmu menyapu lantai itu ada pahalanya di sisi Allah. Semua yang kita lakukan itu berpahala. Kalau ke sana ingatnya, maka tidak akan terasa berat. Ya, ibu-ibu yang nanya, karena hati sering terasa berat, berarti belum lillahi ta'ala. Semoga istri-istri kita solehah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.